apapun. Ini janjiku, menggenggam tanganmu selalu, tak tergantikan oleh sebab apapun. Selamanya selalu dalam hadiratmu, melangkah dengan kekudusanmu, diam di dalam baitmu. Itu rinduku, selalu dalam hadiratmu, melangkah dengan kekudusanmu, diam di dalam baitmu. Itu rinduku bersama denganmu. Diam di dalam baitmu, itu rinduku. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan GSKI Bukit Raya, dan di tempat ini bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya. Kita bersyukur buat kesempatan kita boleh datang menyembah memuji Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memulai pada kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan menghadap Engkau. Perkenankan setiap kami yang datang Tuhan di hadapan-Mu, menaikkan pujian sembah hormat kami. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kemelesetan hidup kami di hadapan-Mu. Apapun itu yang tidak kami sadari, ini saatnya kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Kau selidiki setiap hati kami ya Bapa yang datang dengan tulus di hadapan-Mu menyembah-Mu. Kami mengakui hanya Engkau satu-satunya Allah kami yang benar, Elia. Bapa, berkati kami kebenaran firman. Ubah hidup kami Tuhan. Ini rindu kami, ini doa kami Tuhan. Kami hanya ingin berkenan ya Allah. Kami ingin menjadi anak kesukaan-Mu saja ya Allah. Bapa, sertai ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Biarlah tuntunan Roh Kudus menuntun kami, membuka pemahaman kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Boleh jongkak tangannya, kiri kanan, depan belakang. Kita menyenangkan hati Tuhan dalam hadirat-Nya. Amin.
Mari tepuk tangan di hadapannya. Haleluya. Aku ada hari ini karena-Mu, kasih setiamu, kasih setiamu. Begitu besar cinta-Mu, keselamatanmu, keselamatanmu. Kau anugerahkan, Kau anugerahkan putra-Mu bagiku. Ya Tuhan Yesusku, kini ku mau hidup seperti Dia. Kini ku mau hidup seperti Dia. Hidup dalam kehendak-Mu. Kau mati bagiku, Kau mati bagiku. Agar ku bisa bersama-Mu dalam dapat Tuhan
bersama kita fokuskan keberadaan kita. Kita mau menyembah dalam pujian ini Tuhan sebagai doa dan permohonan kami. Berikan kami hati yang mengasihi, hati yang menghormati Engkau, hati yang memuliakan Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya Allah. Mari bersama jemaat Tuhan sampaikan pujian.
Di hadiratmu, ya
Kami rasakan hadirat-Mu yang menyentuh setiap kami saat ini, Tuhan. Kami membuka hidup kami bagi Engkau, Elohim Yahweh. Berkata-katalah secara pribadi bagi kami masing-masing yang siap untuk mendengar. Kami menolak setiap kuasa kegelapan. Kami ingin percaya hanya Roh Kudus dan Elohim Yahweh yang ada di tempat ini. Dan kami siap untuk menerima firman. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ini udah banyak yang sarapan kayaknya. Mantep, kencang gitu ya. Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita semua di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 dan seterusnya. 44 sampai 46 ya. Matius pasalnya yang ke-13 mulai ayat yang ke-44. Oke. Saya akan bacakan, saudara menyimak baik-baik ayat-ayatnya. Hal kerajaan surga itu seumpama apa, saudara? Harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia apa, saudara? Menjual. Ya, jadi ada tadi kata harta yang harus kita ingat, dan yang kedua katanya adalah menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kenapa? Karena ada hartanya. Ya. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari apa? Mutiara. Di ayat 45. Ya, belum muncul ini. Ayat 45. Saya ulangi ya. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Tadi apa? Harta, sekarang mutiara. Ayat yang ke-46. Setelah ditemukan yang mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi apa, saudara? Menjual. Sama kayak tadi ada kata-kata, menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hal kerajaan surga itu bicara mengenai langit baru dan bumi baru, betul sebenarnya kan? Kalau ada orang mau masuk dalam kerajaan surga, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Pak, tapi kan keselamatan itu gratis. Betul. Tidak ada biaya, tidak ada apapun yang dituntut dari saudara kalau saudara mau percaya Yesus sebagai Tuhan, Elohim Yahweh sebagai Tuhan. Amin, saudara. Dan saya yakin semua yang hadir di sini pasti orang Kristen. Nggak ada biayanya, dalam tanda kutip tidak ada harganya. Gratis terima keselamatan. Tetapi, ada kelanjutannya. Orang yang sudah diselamatkan harus bersikap, harus menjalani hidupnya selayaknya orang yang diselamatkan. Kalau dia sudah diselamatkan, tetapi dia menjalani hidupnya tidak seperti orang yang diselamatkan, bisa bilang nggak selamatnya, saudara? Bisa. Sekali lagi saya tegaskan, jika seseorang sudah diselamatkan, tetapi dia tidak menjalani hidupnya sesuai dengan ciri-ciri, dengan syarat orang yang diselamatkan, maka keselamatan itu bisa hilang. Kita tadi sepakat, semua yang hadir, semua nih ya, semua yang nonton YouTube juga ya, pasti ya, yang Kristen ini pasti sudah diselamatkan. Saya jamin, pasti.
Karena begitu kita mengaku Yesus adalah Tuhan, Elohim Yahweh sebagai kepercayaan kita, maka di situ maka Roh Kudus ada. Tetapi masalahnya sekarang, saat ini yang hadir ini aja dulu, masihkah saudara hidup seperti orang-orang yang diselamatkan? Ya, itu pertanyaan betul. Jawab masing-masing dalam hati, nggak perlu jawab masihkah kita? Saya juga bertanya pada diri saya sendiri, saudara. Saya tanya gini bukan cuma untuk saudara, ya kan? Masihkah kita? Karena saya bilang kita, bukan kalian, bukan kamu. Masihkah kita menjalani hidup ini selayaknya orang yang diselamatkan? Nah, satu hal yang mau kita belajar di pagi hari yang indah dan luar biasa ini, saudara, adalah mengenai harta yang berharga, mengenai mutiara yang sangat berharga firman Tuhan. Dikisahkan dalam 2 perumpamaan. Perumpamaan ini adalah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus supaya kita jangan baca terus enggak. Yang namanya perumpamaan itu harus ditarik maknanya. Amin, saudara. Seperti dongeng maling kuda gitu ya kan. Nggak ada bang seorang anak durhaka kemudian secara fisik jadi batu, nggak ada. Nggak ada, itu hanya mitos atau dongeng yang harus diambil maknanya. Amin, saudara. Nah, demikian juga yang baru kita baca nih ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini tidak bisa sekali dibaca, tapi kita harus cari makna. Tidak boleh malas, saudara. Ini ciri orang yang diselamatkan. Harus rajin dalam mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Di sini kita, saya akan lihatkan lagi, saudara. Di perumpamaan yang pertama, hal kerajaan surga diawali dengan hal kerajaan surga, bukan main-main. Berarti ini adalah ciri atau tipe orang yang mau masuk surga. Maka dia harus tahu ini. Kalau saudara nggak mau masuk surga ya nggak apa-apa. Tapi masa sih nggak mau? Benar nggak sih? Kan tujuan kita kesini ibadah untuk masuk surga sebenarnya betul. Kalau enggak, ngapain saudara ibadah ini? Kata firman Tuhan, kalau mau panas panas sekalian, kalau mau dingin dingin sekalian. Jangan soal-soal kuku, karena kalau soal-soal kuku nanti dimuntahkan. Maksudnya dimuntahkan tuh mau masuk kerajaan surga nggak bisa, terpental. Karena setengah-setengah merasa Kristen ke gereja aja, ikut komsel atau ikut ibadah lain, tapi hidupnya masih mau ikut-ikutan dunia. Itu namanya suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Tapi kita berdoa dan saya beriman, kita semua yang di tempat ini, ya kan, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang bukan sekedar jadi Kristen mau masuk surga tapi malas. Kita jadi Kristen, kita mau masuk surga dan kita excited. Amin, saudara. Excited. Amin. Jadi wajah-wajahnya kelihatan excited itu, saudara ya. Mantap. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang kemudian dipendamkan lagi. Maksudnya apa? Harta kerajaan surga ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Harta yang terpendam ini harus digali karena dia ada di bawah tanah. Kalau kita malas ibadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, kira-kira bisa ketemu nggak harta ini? Gak mungkin bisa. Kalau kita menjalani hidup santai, nggak apa-apa, santai maksud saya adalah secara rohani, santai, nggak peduli firman Tuhan, nggak pernah nonton YouTube terus, padahal tinggal klik, tapi lebih suka scroll TikTok, betul nggak saudara?
Hati-hati kena penyakit namanya infinite scroll. Tahu nggak infinite scroll? Scroll terus. Bahkan saya dengar itu ada yang sampai scroll sampai ketiduran. Jadinya masih begini, saudara. Iya, katanya ada tuh. Orang yang sedang tidur jadinya masih scroll ini, saudara. Wow ya. Itu namanya penyakit infinite scroll. Nggak bisa berhenti itu. Anak-anak saya hampir kena, saudara. Untung ya mereka sadar, akhirnya bisa dialihkan ke hal yang lain. Dan memang dunia sekarang ini menawarkan hal itu, betul nggak saudara? Semudah itu. Kalau saudara scroll, kemudian saudara nonton berapa detik itu ada algoritmanya. Maka yang saudara scroll selanjutnya itu sesuai selera saudara. Jadi kita ya ini sesuai selera ini, gitu kan? Kita ambil ke PP-nya gitu. Scroll lagi, memang itu sudah dirancang supaya orang terus matanya lengket dengan layar HP. Tapi disuruh baca Alkitab yang ada di HP, suka nggak? Pasti ada lah. Kalau sampai nggak ada Alkitab di HP sih gimana? Tinggal install gratis. Bagaimana mungkin saudara bisa mendapat atau menemukan harta itu? Karena hartanya terpendam. Maaf. Hanya bisa didapat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Sampai tahap ini pun untuk zaman sekarang bukan cuma sulit, syulit. Ini baru sampai tahap ini, baru sampai tahap menemukan harta terpendam. Kemudian yang ke-45 dan 46, demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mutiara itu ada banyak, betul nggak saudara? Mutiara itu ada banyak, dari yang paling murah sampai yang paling mahal, dari yang bentuknya biasa-biasa aja sampai yang sangat indah kelihatannya dan besar gitu mutiara. Nah, yang dicari oleh pedagang ini adalah yang indah, yang mahal, yang mahal ini. Kalau dia mau dapat mutiara yang biasa, banyak saudara, banyak. Tapi dia tidak puas. Dia harus bisa dapat mutiara yang paling indah. Ini bicara mengenai kerajaan surga ya. Ingat ya, kalimat di atasnya. Maksudnya, kalau saudara mau masuk langit baru dan bumi baru, mau masuk dalam kerajaan surga, maka harus punya sikap seperti orang yang mencari harta karun. Maka harus punya sikap seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah, bukan mutiara yang biasa. Karena sekarang terjadi banyak mutiara di luar sana yang menarik banyak orang, padahal banyak yang palsu. Ternyata mutiara katanya sangat keras, susah pecah. Ternyata dari plastik. Mutiaranya. Ada juga mutiara yang betul-betul mutiara, tapi bentuknya nggak sempurna, gitu kan saudara? Warnanya nggak kinclong, gitu saudara. Dan orang merasa puas dengan mutiara seperti itu. Makanya yang udah tahu mutiara yang palsu, dia sudah merasa puas dan merasa cukup dan merasa aman dan merasa akan diselamatkan mati masuk surga. No, tidak bisa dan bisa ya kan? Kata sini, nggak bisa. Karena sekali lagi kerajaan surga adalah seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah, seperti orang yang mencari harta karun yang terpendam. Dunia kekristenan sudah ditipu dengan mutiara palsu.
dengan harta yang tidak terpendam, harta yang mudah ditemukan. Itu bukan harta terpendam namanya. Walaupun labelnya Kristen, pengajarannya, teologianya, ibadahnya dan apapun, dan itu sudah gamblang di depan mata saudara. Teologi kemakmuran, teologi Calvinisme. Calvinisme itu adalah predestinasi, hanya orang-orang tertentu yang sudah ditentukan masuk surga. Betul, sudah ada teologi seperti itu. Ada. Jadi mau dia buat dosa ini manapun, karena dia sudah ditentukan masuk surga, dia mati pasti masuk surga. Itu ada di dalam gereja ada. Menurut saudara itu mutiara asli atau palsu, saudara? Ya palsu lah. Tapi itu gereja besar, saudara. Penganutnya banyak. Teori hyper grace. Grace itu kemurahan kami Tuhan, pengampunan. Ini hyper, saudara dikatakan. Jadi apapun yang kamu lakukan, asal tiap minggu kamu ke gereja, kasih uang buat gereja, perpuluhan lancar, aman, pasti tetap masuk surga. Itu teologi hyper grace. Ada nggak? Di Palangka ada, saudara? Ada. Dan orang silau lihat itu, wah ini mutiara yang luar biasa. Karena pendetanya khotbah pakai firman Tuhan, saudara. Betul. Dan mereka menyimpannya dan merasa aman. Mati masuk surga, boleh. Padahal mereka sedang ditipu. Sangat disayangkan karena pada waktu mereka selesai di dunia ini begitu mau masuk surga terbentang, nggak bisa. Karena yang bisa masuk kerajaan surga adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk bisa masuk. Jangankan surga, kita kalau mau masuk dimanapun, mau naik pesawat terbang, mau naik kereta, betul, bahkan mau naik travel pun, betul nggak? Mau ke Banjar, naik travel, kalau tidak memenuhi syarat, bisa masuk nggak, saudara? Tidak bisa. Itu mau ke Banjar, ini mau ke surga. Terus kita merasa sembarangan aja ke surga doang kok. Gimana kita bisa? Dan ini dialami oleh orang Kristen. Karena mutiara-mutiara palsu dan harta-harta yang begitu gampang mengklaim ini harta, gitu ya, tapi tidak terpenuhi, gampang banget ngomongnya itu bukan harta. Ini baru sampai tahap ini. Tapi saya harap ya, dengan kerinduan dari Tuhan, kita harusnya sudah lewat tahap ini. Amin, saudara. Harusnya kita saat ini GSK ini, GSI Bukit Pertanian, sudah harus pada tahap sudah menemukan harta itu dan sudah menemukan mutiara itu, sehingga kita masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu apa? Ada satu kata yang sama di dalam ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-44. Sudah pasti tahu kan? Apa itu? Menjual. Apa yang dijual? Sama ini kata-kata, menjual seluruh miliknya. Sama di ayat 44 sama, di ayat 46 sama. Barangnya beda, yang satu harta ya kan, yang satu mutiara. Tapi yang dilakukan dua orang ini sama. Untuk mendapatkan hal itu apa yang mereka lakukan? Menjual seluruh miliknya. Ayo sekarang yuk kita pulang kumpulin semua kita jual, enggak gitu saudara. Makanya saya bilang di awal tadi kan, ini baru bukan kemudian kita keluar dari gereja ini yang punya motor dijual, yang punya rumah dijual, yang punya sertifikat tanah dijual, bukan itu. Menjual seluruh milik kita artinya apa, saudara? Yang kita jual adalah hidup kita. Kita tidak punya hak lagi atas hidup kita.
keyakinan kita, perasaan kita, itu kita dalam tanda kutip kita jual. Semua yang masih saudara rasa itu menjadi hak milik yang harus dipertahankan sampai mati, ya kan? Itu harus dijual. Ini bicara bukan cuma harta tok, sebenarnya harta juga. Saudara, uang yang ada dari rekening saudara, harta saudara, motor, mobil, tanah, rumah saudara itu milik Tuhan, ya? Milik Tuhan. Jadi kalau waktu Tuhan minta harus kasih. Kita bersyukur ya IPS kali ini dengan ibu gembala yang sangat baik, gak pernah minta saudara. Bahkan yang masih ada beliau sering kata-kata dikembalikan. Padahal sudah dikasih. Tapi karena beliau peka, jadi merasa bahwa mungkin nggak terus kasihnya dikembalikan. Saudara, kita puji Tuhan ada di gereja seperti ini karena ntar salah ngomong lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Ini gereja lain itu pendeta minta dan mintanya sambil ngancam, saudara. Ya, kejadian. Di Jawa ada perusahaan yang direkturnya didatangi oleh pendeta kepala sikap minta saham 10% karena direkturnya itu jahat dan dirancang akhirnya direkturnya itu ngasih 10% saham kepada pendetanya dengan alasan terbukti. Ini kan sebenarnya mohon maaf ya, maksud saya gatal dari saya. Bagaimana saudara? Gimana seorang pendeta bisa menjual seluruh miliknya seperti yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Justru dia mengumpulkan kebalikannya. Dia tidak menjual seluruh miliknya. Justru dia kumpulin apa yang bisa kumpulin untuk dirimu sendiri. Itu karena udah jelas tuh. Keuntungannya bukan untuk gereja atau lainnya, pasti untuk dirimu sendiri. Itu jelas. Jadi ini tidak hanya bicara soal harta, walaupun harta kita sudah menjadi Tuhan sebenarnya. So, waktu Tuhan minta kasih, amin saudara. Saya nggak tahu Tuhan mintanya bagaimana, karena itu urusan Tuhan dengan saudara. Betul. Bahkan kalau saya datang atas nama Tuhan kepada Bapak Justin misalnya, Pak Justin, Tuhan bilang kasih saya 1 juta saudara. Kalau Tuhan bilang jangan kasih. Kepada buat ambil ya, tiba-tiba saya datang ke rumahnya, buat ambil itu belum makan, minta 100.000 Pak belum makan, jangan kasih, karena itu udah gak benar pasti. Nanti Tuhan kasih tahu caranya, amin saudara. Tuhan akan minta dengan cara karena itu menurut Tuhan sudah, jangan ditahan-tahan. Kalau masih ada sama kita, berarti Tuhan percaya, amin saudara. Sebagai fasilitas kita untuk melayani Tuhan sebenarnya. Menjual seluruh milik kita ini berbicara mengenai pribadi, karakter, hobi. Saya masih masih main bola itu hobi saya sudah tahu. Tapi saya sudah kurangi. Dulu saya bisa tiap hari, dulu saudara tahu. Saya bisa main bola 2 kali dalam sehari banyak. Jam 6 saya main, istirahat jam 9 main lagi di tempat yang berbeda dulu. Sekarang udah berkurang jauh, paling seminggu 2 kali, paling top 3 kali. Itu masih saya lakukan supaya saya bisa hidup sehat, amin ya. Supaya karena seangkatan saya ini, mohon maaf beberapa sudah jalan duluan. Betul, saya kaget tiba-tiba dapat kabar teman sekelas sudah meninggal. Rata-rata 2 aja sudah penyakit jantung dengan darah tinggi, stroke. Angkatan saya ini, nggak tahu saya generasi apa. Kalau generasi kami dulu makanannya masih sehat, itu nggak ada kecil. Jarang digoreng, jarang fast food. Angkatan saya udah mulai kena pagi ya, nggak boleh lagi ini ya. Udah kena goreng-gorengan, udah makanannya udah nggak pernah. Jadi teman-teman saya tuh jantung, stroke, ada pembuluh darah pecah.
bola untuk menjaga. Karena saya mau hidup lama untuk melayani Tuhan. Gitu. Jadi udah bukan hobi lagi jatuhnya ke depan. Karena kalau saya hobi, tiap hari saya main. Kalau hobi. Sekarang enggak. Gitu ya. Demi kepentingan yang lebih besar. Dulu saya main bola ya, kalau saudara lihat postingan saya dulu tuh suka bercanda, saudara. Iya betul, saudara. Ditendang orang tetap main, walaupun sudah sampai berdarah-darah, main terus jalan terus. Dan sekarang ada. Nah, apa yang menjadi hidup saudara yang masih dijual? Seluruh milik kita harus kita jual. Artinya karakter kita diganti oleh karakter Elohim. Amin. Butuh prosesnya. Di dalam perumpamaan ini tidak disebutkan waktunya, ya. Karena memang bisa jadi waktunya ini bisa panjang prosesnya. Jatuh nggak apa-apa. Amin. Susah, kesulitan, ada halangan, tantangan, masalah, dan biasanya itu datang dari orang dekat kita, betul nggak saudara? Ya, biasanya. Kayak jauh orangnya yang sama-sama kita satu rumah, satu komunitas, satu gereja. Tapi jangan sampai itu menghalangi kita untuk menjual seluruh milik kita. Pelan-pelan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu pelan juga. Nanti keburu Tuhan Yesus datang, keburu akhir zaman. Keburu waktunya udah tiba masuk langit baru bumi baru, kalau belum dijual takutnya terpental. Amin saudara. Karena yang dijualnya harus seluruh, yang udah jual semuanya masih proses. Amin saudara. Tapi yang penting sudah tahu arahnya, betul nggak saudara? Udah tahu kan arahnya? Udah tahu arahnya. Dan saudara pasti ya, saya jamin saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, rajin ibadah, rajin doa, suka baca firman Tuhan, Tuhan akan kasih tunjuk yang mana yang harus dijual, mana yang harus dijual. Iya. Keegoisan kita mungkin, betul nggak saudara? Yang harus dijual, betul nggak saudara? Apalagi kemudahan singgungan kita, kesumbu pendek kita, tahu nggak sumbu pendek ya? Dibakar terus langsung meledak, ya. Dikit-dikit marah, mungkin ya. Karena yang tahu cuma saudara sama Tuhan. Amin. Yang mana yang harus dijual? Tuhan bilang seluruhnya memang. Tapi mungkin masing-masing kita harus bertahap. Oke, no problem. Tuhan tidak berharap setelah dengan firman Tuhan ini kita keluar pintu gereja ini semua langsung jadi kayak orang. Sudah jual semua. Sudah jual. Enggak. Karena Tuhan percaya pada proses. Kenapa Tuhan Elohim itu menggambarkan dirinya seperti pohon, betul nggak? Dan kita adalah ranting-rantingnya. Dari sekolah itu kita sudah diajarin lagi itu, betul nggak? Karena Tuhan tidak menuntut langsung buah. Wah, luar biasa Tuhan. Betul nggak? Begitu saudara bertobat jadi orang Kristen, ternyata Tuhan nggak langsung menuntut, muncul buahnya, bisa dinikmati oleh orang. Firman Tuhan bilang, jadi ranting-ranting, dapat gizi rohani dari Tuhan. Kalau ada yang agak kotor dibersihkan, ada yang agak kurang-kurang berkenan dibersihkan, sampai akhirnya berbuah secara utuh. Jadi kita tidak boleh putus asa. Amin. Walaupun mungkin kita belum berbuah, walaupun mungkin masih banyak dalam karakter dan hidup kita yang harus dijual, jangan putus asa. Yang penting saudara mau dulu. Mau saudara? Amin. Ini memang berat, tapi bisa dilalui. Bisa dilewati. Itu kan moto kita di GSK.
Apa kabar? Bisa dilewati. Apa yang bisa dilewati? Prosesnya ini. Sesuatu yang sudah kita miliki lama, sesuatu yang kita sangat pegang gitu ya, sesuatu yang menjadi hobi kesukaan kita lama, kalau disuruh lepaskan sulit. Bukan sulit, tapi apa? Sulit. Yang memang dari Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya Tuhan kasih perumpamaan. Kerajaan surga ini seperti harta dan seperti mutiara. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa apa yang kita dapat dengan apa yang kita jual sebaliknya. Nih harta karun ini banyak, nggak bicara dikit, banyak. Kemudian orang ini menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang ini, ya kan? Karena dia tahu yang akan dia dapat dengan yang dia jual lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang akan dia dapat. Kenapa pedagang yang mencari mutiara ini menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara? Karena dia tahu apa yang dia dapat jauh lebih besar nilainya daripada yang dia jual. Jadi kalau kita melihat orang yang hidupnya belum menjual seluruh miliknya, gampang kesimpulannya, berarti dia belum menganggap harta surgawi, mutiara surgawi lebih berharga dari apa yang sekarang dia miliki. Amin. Gampang ya. Saudara belum bisa menjual keegoisan saudara, ketidaksabaran, harga diri, harga diri, harga mati, gitu ya. Jangan kolek kalau kamu dijual, di mana ya kan? Ngeri, gitu ya. Nggak bisa karena belum menyadari bahwa kalau dia merelakan itu, melepas itu, maka dia akan dapat kesabaran yang nilainya. Orang kalau disakiti, kalau dia belum menjual, dan pada kutip tadi pasti dia ingin balasnya itu, pasti. Tapi kalau orang yang sudah menjual keegoisannya, sudah menjual hidupnya untuk bisa dapat harta surga ini, dia disakiti, dia akan bermakna. Dan saudara tahu, kalau saudara praktekkan itu, rasanya itu bagaikan langit dan bumi. Orang yang disakiti kemudian dia menyakiti balik, saya mau tanya, bahagia nggak orang itu sebenarnya? No, nggak bakal. Nggak bakal. Tapi kalau orang disakiti, kemudian dia mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti dia, itu adalah kemenangan besar. Nilainya sangat jauh berbeda daripada orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena orang yang mengampuni dan mendoakan itu, dia akan dapat damai. Harus tulus tapi ya, pasti damai sejahtera pasti mengalami sukacita luar biasa. Dan orang akan lihat, wow, orang ini udah jelas-jelas disakiti, tapi dia nggak balas menyakiti. Plus menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, inilah ciri-ciri orang yang menjual miliknya dan layak orang seperti ini untuk masuk dalam kerajaan surga. Sulit? No, sulit. Sulit banget. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, semua isi firman Tuhan itu kayak gitu. Kalau ada yang apa pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi kalau orang zaman sekarang, kalau ada yang apa pipi kiri, kasih pipi kanan.
itu baru cocokin habis itu ya. Ya enggak, maksudnya kasih pikiran itu dengan perumpamaan, maksudnya kalau ada yang mau yang minta tolong untuk ditemenin 1 kilo ya kan firman Tuhan, ini orang lagi jalan sendirian, temenin dong 1 kilo aja. Firman Tuhan katakan apa? Kita harus temenin dia 2 kilo. Gitu sudah menjual kesenangan kita sendiri. Susah loh nemenin orang jalan. Susah nemenin dia, kadang kita ada keperluan lain mungkin. Firman Tuhan juga katakan kalau ada yang minta jubah, minta baju kita, misalnya ada yang minta kemeja saya ini, Tuhan bilang apa? Kasih juga jas. Itu sudah jelas kalau kita rajin baca Alkitab, kita tahu itu adalah ciri-ciri orang yang menjual miliknya sendiri. Dikasih ke orang lain, dikasih ke Tuhan. Semua isi Alkitab seperti itu. Tapi sekarang yang didengung-dengungkan adalah yang enak buat daging. Bagaimana sudah? Kita berusaha keras menahan gempuran-gempuran tersebut. Amin, saudara. Maka itu gembala sinode kita pada berusaha keras untuk menyediakan semua yang kita perlukan untuk kita terus menerima pengajaran-pengajaran. Saya pribadi sudah agak sulit menerima khotbah dari luar Israel. Saya tidak, mohon maaf. Kalau saya lihat orangnya belum truth, saya tidak mau dengar. Kenapa? Saya takut terkontaminasi itu. Takut terkontaminasi, takut banget. Ya. Makanya saya udah gak dulu suka dengar, karena saya tipe yang belajar orang. Kalau ada pendeta yang bagus, saya suka dengar. Apalagi zaman informasi terbuka ya, gampang sekali. Kalau saya sebut namanya mungkin saudara nggak tahu ya, karena itu udah beberapa tahun ini nggak harus. Tapi sejak saya berdalam itu, akhirnya saya putuskan saya nggak mau dengar lagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Saya menjaga. Karena firman Tuhan juga dalam Timotius berkata, awasilah pengajaranmu. Saya nggak menuntut saudara untuk berlaku yang saya, kan saya pribadi masalah, tapi ada baiknya. Karena apa? Karena truth itu sudah ribuan. Saudara mau tahu tentang apa? Tinggal cari di truth. Abang, Anda bertanya, Alkitab menjawab, itu sudah top banget. Mantap banget tuh. Wajib itu channel favorit saya sekarang. Tidak pernah saya lewatkan abang itu. Luar biasa. Yang hal-hal yang tidak bisa kita dapat di khotbah. Betul. Karena ini orang nanya langsung. Bahkan saudara bisa tanya langsung loh. Ya, cek aja ke di grup abang. Ada nomor HP-nya. Saudara bisa tanya kalau saudara bingung. Ini dengar khotbah saya, saudara bingung gitu ya. Boleh tanya. Dijawab langsung oleh Pak Eros. Luar biasa. Tapi ngantri. Tapi nggak ada salahnya. Saya nggak tahu pertanyaan saudara ya. Disiarkan nanti. Jadi kita sepakat saudara, sekarang di GSK ini kita jaga pengajaran. Jangan dengar-dengar lagi kalau kayak menghyper grace, kalau itu makmuran, kalvinisme, sekali selamat tetap selamat apa itu tidak, kita dengar lagi, jangan. Awasi diri kita sendiri. Cukup dengan Alkitab dan truth. Dan cukup. Oke saudara. Sampai di sini aman kan? Aman begitu. Sebagai kesimpulan, karena kita mau masuk ke perjamuan kudus, sudah. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 coba.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa bangsa mementarakannya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lanjut ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ayat 28, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama nggak kita menjual? Sama, kita sudah punya teladan. Namanya siapa? Yesus Kristus. Dia menjual seluruh miliknya karena dia tahu harta itu lebih berharga daripada hidup. Sebagai kesimpulannya ini, saya dari Manado, tapi lahir di Jakarta. Saudara sebagai besar dari Dayak, betul nggak saudara? Tapi saya lihat ada beberapa yang bukan orang Dayak, gitu kan? Ada yang dari Jawa, ya kan, saudara? Dan beberapa tempat yang lain. Setiap kita punya latar belakang yang beda. Walaupun dari tanah Kalimantan pun Dayaknya beda-beda katanya, betul kan saudara? Itu aja udah beda. Yang ada di Palaka ada, yang di Tumbang ada mungkin, ya kan? Yang di Banten mungkin ada, di manapun di Puncak mungkin ada. Beda tempat, beda bahasa katanya, beda budaya. Masih satu pulau, apalagi beda pulau dengan saya. Di Pulau Jawa ada Jawa Barat, ada Jakarta, Betawi, ya kan? Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur dibagi-bagi, ada Madura, ada Surabaya, ada Malang. Malang sama Surabaya sama-sama Jawa Timur, tapi kalau lagi main bola itu bisa sampai ke akhir. Bahasanya ada loh. Saya pernah bikin radio di Malang, makanya saya tahu saya Arema, Arek Malang. Maksudnya apa saudara? Dari situ aja kita udah bisa nilai masing-masing kita. Belum lagi kalau saya mau bilang orang tua, kita semua lahir dari orang tua yang berbeda ya, kecuali ada kakak gitu. Jadi satu tanah kelahiran di Kalimantan, di Puruk Cahu, di kelurahan apa, di desa apa, orang tuanya beda. Kira-kira pertumbuhannya beda nggak sih saudara? Beda, tergantung orang tuanya, cara didiknya, tergantung kapasitas orang tuanya, ada uang atau enggak, kan betul. Tergantung manner tata keramanya, diajarin atau enggak. Pertumbuhan fisiknya tergantung dari makanannya, makanan yang bergizi enggak atau enggak. Dari situ kita bisa menilai bahwa setiap manusia inilah negara Tuhan. Setiap manusia punya pemikiran yang berbeda, tergantung dengan latar belakangnya masing-masing. Setiap manusia punya selera yang berbeda, tergantung apa yang dia makan dari kecil. Saudara tahu tempuyak, tahu? Itu saya jarak 10 meter dari tempuyak saya lari, saudara. Karena saya nggak pernah makan itu, dan waktu saya datang ke sini ditawarin tempuyak ini apa sih? Seleranya beda. Tapi saya lihat ada beberapa orang yang makan tempuyak itu lahap banget. Lahap banget. Seleranya beda. Bagaimana dengan firman Tuhan? Sama. Bagaimana dengan rohani? Sama. Setiap orang, nah ini masuk ke kesimpulan ini. Setiap orang punya teologi berbeda masing-masing. Setiap orang punya pengenalan akan Tuhan berbeda, tergantung dari cara dia besar. Dia di sekolah minggu nggak dari kecil, atau enggak? Walaupun dia sekolah minggu, tapi dia lingkungannya di mana? Ya, berbeda-beda. Apakah sama pertumbuhan rohani dengan orang yang Palaka ini cukup ya, cukup Kristen, gereja di mana-mana. Anak sekolah minggu masih bisa masuk,
dengan kita ada ambil di Indonesia, dengan misalnya Billy Baron, ada gereja nggak? Ada, tapi terkecil gereja, ditindas. Dengan di China, ada gereja nggak di China? Ada, tapi saudara tahu di China Alkitabnya nggak lengkap. Kadang-kadang satu gereja cuma punya satu lembar Alkitab. Jadi setiap ibadah yang baca ini satu lembar. Itu waktu belum ada HP. Maksud saya adalah Tuhan tidak akan menuntut sama bagi setiap orang. Nah, itu maksudnya. Tuhan, makanya saya bilang tadi, Tuhan luar biasa. Tuhan sabar dengan saudara masing-masing. Tuhan tidak akan menuntut, ya kan? Satu orang harus kerohanian yang sama dengan yang lain. Enggak. Makanya saya bilang jangan putus asa. Kalau saudara merasa saudara, Pak saya jauh banget dari ini, jauh banget, jangan putus asa. Karena Tuhan tahu sekarang kita berada di mana. Saudara ada di mana sekarang? Di dalam Tuhan. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tahu. Saudara Tuhan tahu nggak kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Tahu nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau saudara nggak pernah berdoa. Tahu. Tuhan tahu nggak kalau saudara berdoa terus? Tahu. Semua yang kita lakukan Tuhan tahu. Makanya dia disebut Maha Tahu. Jadi sekarang Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Sekarang yang menjadi masalah adalah saudara mau jual atau enggak. Kalau saudara mau jual, maka harus mulai bertindak. Yang nggak pernah doa, yang nggak pernah baca Alkitab, harus mulai paksa dirimu untuk berdoa, paksa dirimu untuk buka Alkitab. Jangan lihat TikTok terus. Buka itu Alkitab di HP, bukan. Ya, paksa diri kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menuntut kita keluar dari sini langsung jadi malaikat semua, enggak. Tapi yang Tuhan tuntut adalah ada keinginan untuk menjual seluruh milik kita untuk bisa dapat harta yang paling besar. Jangan balik mau saudara? Mau. Dalam hati semua jawab apa? Yang penting mau. Dari setiap latar belakang kita tadi ada satu hal yang sama, yaitu apa? Pikiran, hati, dan tindakan. Satu hal yang sama dari kita semua dimanapun kita lahir, apapun orang tua kita adalah dari hati muncul yang namanya drive atau passion. Ini semua orang punya dari hati. Masuk ke pikiran, pikiran mencerna apa yang diinginkan hati, dan pikiran mulai merancang tindakan. Dan tindakan mengeksekusi apa yang pikiran rancang. Oke, saudara? Kalau khotbah hanya sampai di pikiran, maka biasanya dia tidak mengubah seseorang. Maka itu firman Tuhan harus sampai ke hati. Karena dari hati drive dia bisa merubah. Nah, yang paling penting dia merubah. Saudara tahu tradisi adat istiadat orang tua saudara, mereka membentuk saudara, itu sebenarnya cuma sampai di sini. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak bisa merubah hati, karena hati kita ini milik Tuhan. Pada Tuhan ciptakan Elohim menciptakan manusia yang mengembuskan apa? Nafas hidup. Itu adalah hati kita, dan kita punya itu.
Tidak peduli saudara diajarin apa sama orang tua saudara dari kecil, saudara makan apa, saudara tinggal di mana, itu hanya bisa membentuk pola pikir. Sebenarnya itu nggak bisa masuk dalam hati. Yang bisa masuk dalam hati itu cuma dua, saudara. Tuhan atau hantu. Udah tinggal dibalik aja gitu kan. Ya betul. Jadi sekarang dengan kemahakuasaan Tuhan saya himbau bagi kita semua. Jangan lagi mengeluh. Keluarga saya seperti ini Pak, saya nggak punya duit, gimana saya bisa lebih mengasihi Tuhan? Keadaan saya seperti ini, jangan. Karena itu hanya sampai di pola pikir. Jual. Biarkan Tuhan masuk dalam hati. Maka apapun latar belakang saudara, mau saudara lahir di Jawa, mau saudara lahir di Palembang, mau saudara lahir di Petok Brunei, ada kan Petok Brunei ya? Saya waktu diajak pelayanan itu saya kira udah mau Petok Brunei dari salah, belakangnya masih di kampung aja. Dimanapun itu saudara lahir, jangan jadikan alasan. Amin. Pak suami saya jangan jadikan alasan. Pak istri saya, anak saya, orang tua saya seperti ini Pak. Nangis. No, itu cuma sampai di pola pikir. Kalau saudara izinkan Tuhan masuk dalam hati saudara, maka itu akan menjadi drive saudara menjual pelan-pelan pola pikir saudara. Dan sudah, walaupun sudah dibentuk puluhan tahun, ya tadi gue sudah 70 tahun lebih. Tapi kalau Tuhan berubah hatimu saat ini, relakan hatimu. Ya kan, firman Tuhan ada kan? Relakan hatimu dan bertobat. Karena kedepannya, terutama di GSKI, akan muncul pengajaran-pengajaran baru, saudara. Yang mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini kita diajarkan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang berlaku di gereja-gereja lain. Saya mengajak saudara untuk mengujinya dengan apa? Dengan hati. Jangan andalkan pola pikir. Karena yakinlah, kita mengutamakan kekudusan, amin. Dan yang mendatangi kekudusan, kalau kekudusan itu sudah ada, maka dia pasti didampingi oleh kebenaran. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang hidup kudus pasti dia akan dibukakan kebenaran. Itu pasti. Jadi kita sepakat semua mau menjual seluruh diri kita untuk mendapatkan harta. Amin saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Sambil berdoa untuk semua. Kita akan siapkan lagu perjamuan kudus di jalan terjauh. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita berdoa sebelum kita nyanyikan kudus ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya sampai di dalam pikiran, tapi juga sampai ke dalam hati kami. Kami mau dan sadar sekarang bahwa kami harus menjual seluruh milik kami untuk bisa mendapatkan harta surga, mutiara yang sangat berharga. Kami mohon ampun dalam ini, kalau selama ini kami banyak melakukan kesalahan. Kami tidak peduli terhadap harta yang sesungguhnya. Kami lebih senang menyenangkan hidup kami sendiri. Kami mohon maaf. Kami mau bertobat. Dan kami bersehati, bersepakat oleh saat ini. Kami menjual seluruh milik kami demi kami mendapatkan harta dan mutiara kerajaan surga. Salah satunya dengan perjamuan kudus yang akan kami naikkan. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi salah satu sarana untuk kami lebih dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Elohim, menjalani hidup yang kudus dan benar di dalam. Amin. Mari kita nyanyikan.
kita berdoa. Kami bersyukur untuk perjalanan kudus ini. Layaknya secara kami untuk menerimanya Tuhan, supaya perjalanan kudus ini menjadi ikatan perjanjian antara kami dengan Elohim Yahweh, bahwa kami mau seturut sekehendak Tuhan, menjalani hidup yang kudus, menjadi sempurna seperti Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjalanan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan perjalanan kudus ini sambil mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecahkan, darah Yesus telah tumpah bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya ini kan pujian ini menjadi pengakuan lebih tinggi dari tubuh kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Haleluya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat calon anggur perjamuan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Haleluya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
menjaga kekudusan hati kami, kesucian kami. Rela menjual segenap apa yang hari ini kami pertahankan, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami masing-masing Tuhan, pegang erat tangan kami, teguhkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk tetap memandang Tuhan. Karena pelayanan ini adalah milik Tuhan, tempat ini adalah milik Tuhan. Kami berjuang masing-masing, kami semua berjuang Tuhan. Kami tidak memandang siapapun, kami hanya memandang Engkau. Dan apa yang kami lakukan, kami berbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, yang akan kami pertanggungjawabkan kelak ketika kami menutup mata. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kami berdoa untuk orang raya dan bangsa Indonesia kita ini, di mana kota ini akan melaksanakan pemilihan ketua daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakilnya. Bapak, kami serahkan para pemimpin-pemimpin ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat dan mendidik hati mereka, motivasi mereka, pikiran mereka Tuhan. Kami mewakili orang-orang yang percaya kepada Engkau Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami menyerahkan Tuhan, siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah periode 2024 sampai 2029, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, Engkau menggagalkan segala niat-niat yang tidak baik, kecurangan-kecurangan politik, karena kami yang tidak percaya di mana ada iman, di situ kerajaan Allah ditegakkan. Kami berdoa untuk kota kami berdoa untuk kota ini Tuhan. Kami mewakili Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak berubah. Engkau Allah yang hidup sampai hari ini. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami berseru hanya kepada-Mu. Berkenan Tuhan atas pemimpin kami, siapapun Bapak yang Engkau lihat layak untuk memimpin kota ini. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga dengan wali kota dan wakilnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Siapapun Bapak, siapapun mereka, kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan menaungi mereka, akan memberkati kota kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersehati, kami bersatu, di mana hari-hari ini sudah diperingatkan begitu keras tentang sesuatu yang besar akan menimpa bangsa ini. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami tidak tahu memandang apapun yang akan menggagalkan iman kami. Hari ini pandangan kami hanya satu ke depan. Berdoa untuk kota ini, berdoa untuk bangsa ini. Sebelum hal itu terjadi, umat-umat-Mu telah menghimpun untuk masuk ke dalam bahtera kekal, bahtera kebenaran, langit baru, bumi baru, sehingga mereka memiliki pengharapan dan kekuatan. Terjadi atau tidaknya hal itu atas bangsa ini, jadilah kehendak Tuhan. Tetapi kami memiliki pengharapan yang benar. Iman kami diarahkan kepada iman yang benar, yaitu langit baru, bumi baru. Baik kami hidup ataupun kami mati, hanya untuk Tuhan. Dan kami akan berkumpul di Firdaus yang kekal, bertemu dengan Engkau, kekasih hati kami, pujaan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Berkati kami semuanya. Ini doa